Kleopatra adalah ratu terakhir dari dinasti Ptolemy. Ia bertanggung jawab atas berakhirnya dinasti Makedonia yang memerintah Mesir selama 3 abad sejak kematian Alexander Agung. Kleopatra juga menjadi Firaun perempuan terakhir Mesir. Kematiannya menandai senja kekuasaan dinasti Mesir kuno yang telah berlangsung selama sekitar 5.000 tahun. Silsilah Kleopatra dapat ditelusuri ke bangsa Yunani Makedonia. Ia adalah keturunan Ptolemy pertama Soter, salah satu jenderal Alexander Agung. Ptolemy memerintah Mesir setelah kematian Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi. Ia mendirikan dinasti Ptolemaic yang kekuasaannya hampir 3 abad. Meskipun secara etnis tidak memiliki darah Mesir, Kleopatra merangkul seluruh tradisi dan kebudayaan Mesir. Ia bahkan menjadi keturunan wangsa Ptolemaic pertama yang mempelajari bahasa Mesir kuno. Seperti kebanyakan keluarga kerajaan di masa lalu, anggota dinasti Ptolemaic memiliki tradisi pernikahan sedara. Sebagian besar leluhur Kleopatra menikah dengan saudara kandung atau sepupu mereka. Kedua orang tua Kleopatra pun kemungkinan memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Pernikahan sedarah dalam hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian garis keturunan keluarga raja. Sesuai dengan adat yang berlaku kala itu, Kleopatra akhirnya menikahi kedua adik laki-lakinya yang masih remaja, yaitu Ptolemy XIII dan kemudian Ptolemy XIV. Saat menikah dengan Kleopatra, Ptolemy XIV baru berusia 12 tahun. Sementara itu, Kleopatra berusia 22 tahun. Kleopatra dan suami-suaminya memerintah sebagai dwi penguasa. Menurut cerita yang beredar selama ini, Kleopatra adalah seorang perayu ulung yang menggunakan daya tarik seksualnya sebagai alat politik. Oleh karena itu, selama ini banyak yang meyakini kalau sang ratu adalah sosok seorang wanita ideal dengan kecantikan luar biasa. Namun, sejumlah bukti mengisyaratkan bahwa Kleopatra tidak secantik yang diyakini selama ini. Menurut Smithsonian Magazine, koin-koin dengan potret Kleopatra yang ditemukan pada tahun 2007 menunjukkan sang ratu dengan fitur wajah maskulin dan hidung besar dan bengkok. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Kleopatra mungkin saja sengaja meminta agar dirinya digambarkan lebih maskulin. Pada waktu itu, hal seperti ini biasa dilakukan untuk menambahkan citra kuat pada sosok para penguasa. Propaganda Romawi melukiskan Kleopatra sebagai seorang wanita yang menggunakan tubuh dan kecantikannya untuk menggoda pria-pria terkuat Roma. Namun pada kenyataannya, Kleopatra mungkin lebih terkenal karena kecerdasannya. Kleopatra mampu berbicara dalam belasan bahasa. Ia adalah perempuan terpelajar yang memiliki pengetahuan dalam bidang matematika, filsafat, pidato, dan astronomi. Menurut History Channel, sumber-sumber Mesir kuno lantas menggambarkannya sebagai seorang penguasa yang secerdas para cendekiawan dan suka bercakap-cakap dengan mereka. Sementara itu, penulis kuno Plutarch mengklaim bahwa kecantikan Kleopatra bukannya tak tertandingi, dan menyebut karisma sang ratu yang justru tak dapat ditolak. Suara yang merdu dan nada bicara yang memikat juga menjadi salah satu daya tarik utama Kleopatra. Saling menjatuhkan hingga membunuh adalah bagian tak terelakkan dari sejarah dinasti Ptolemaic. Kleopatra dan saudara-saudaranya terlibat dalam konflik internal berdarah atas nama perebutan kekuasaan. Kleopatra kemudian menikah lagi dengan saudara lelakinya yang lain, yaitu Ptolemy XIV. Ia juga diyakini membunuh suaminya ini demi mendudukkan putranya dengan Caesar di tahta. Pada tahun 41 sebelum Masehi, Kleopatra juga menjadi dalang eksekusi saudara perempuannya, yaitu Arsinoe IV, yang dianggap sebagai ancaman dalam suksesi kekuasaan. Layaknya publisis yang piawai dalam merancang citra publik politisi, Kleopatra juga ahli dalam membentuk citra dirinya. Ia kerap merancang aksi dramatis untuk memikat calon sekutu dan memperkuat statusnya sebagai dewi di mata publik.
Pada tahun 41 sebelum Masehi misalnya, Cleopatra menyiapkan aksi teatrikal yang sangat rinci untuk pertemuan dengan Mark Antony. Saat menemui Mark Antony di Tarsus, Cleopatra tiba dengan perahu emas megah yang dihiasi layar ungu. Cleopatra bersolek layaknya Dewi Afrodit. Cleopatra duduk dengan anggun di bawah tenda berlapis emas, sementara para pelayannya membakar kemenyan yang harumnya semerbak dan menebarkan mahkota bunga. Mark Antony yang menganggap dirinya sebagai perwujudan dewa Yunani, sang Dionysus pun langsung terpikat. Cleopatra sempat tinggal bersama Julius Caesar di Roma mulai tahun 46 sebelum Masehi hingga 44 sebelum Masehi, ketika dia terpaksa melarikan diri setelah Kaisar ditikam mati di Senat Romawi. Kehadirannya bersama buah cinta mereka, Caesarion, menimbulkan kehebohan. Walaupun menjadi bahan pergunjingan, Cleopatra telah meninggalkan jejak berarti di Roma, setidaknya dalam segi fashion. Gaya rambut Cleopatra yang eksotis dan perhiasan mutiaranya menjadi tren fashion pada masa itu. Menurut sejarawan Joan Fletcher, begitu banyak wanita Romawi yang mengadopsi tampilan Cleopatra sehingga patung-patung mereka sering keliru dikira sebagai patung Cleopatra sendiri. Cleopatra menikah dengan Mark Antony dan melahirkan 3 anak untuknya, tetapi hubungan mereka juga memicu skandal besar di Roma. Rival Mark Antony, Octavius, menyebarkan propaganda untuk menggambarkannya sebagai pengkhianat yang terpengaruh oleh wanita penggoda yang culas. Pada tahun 32 sebelum Masehi, Dewan Senat Romawi menyatakan perang terhadap Cleopatra. Konflik mencapai puncak dalam pertempuran laut terkenal di Actium setahun kemudian. Cleopatra memimpin beberapa puluh kapal perang Mesir ke dalam pertempuran bersama armada Antony. Sayangnya, Cleopatra dan pasukannya tidak sebanding dengan armada Octavius. Cleopatra dan Antony yang kalah telak terpaksa melarikan diri ke Mesir. Cleopatra dan Mark Antony disebut mengakhiri hidup bersama-sama setelah pasukan Octavian mengejar mereka ke Alexandria pada tahun 30 sebelum Masehi. Antony dikatakan menikam perutnya, sementara metode bunuh diri Cleopatra tidak bisa dipastikan. Konon, Cleopatra tewas setelah membuat seekor ular berbisa menggigit lengannya. Walaupun begitu, Plutarch mengakui bahwa apa yang sebenarnya terjadi tidak diketahui oleh siapapun. Ia mengatakan kalau Cleopatra juga dikenal suka menyembunyikan racun mematikan di salah satu sisirnya. Sejarawan Strabo mencatat bahwa Cleopatra mungkin telah menggunakan jarum yang sudah dicelup ramuan beracun dengan campuran bisa ular. Itulah beberapa fakta sejarah menarik tentang Cleopatra, Ratu Mesir kuno terakhir.